Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman ini saya peringatkan sekali lagi, walaupun saya mengajarkan Anda itu bekam dari aslinya kitab Tibun Nabawi, tanpa saya campur-campur aduk dengan metode-metode apapun, karena saya meyakini ilmu Rasulullah itulah yang paling hebat di antara ilmu-ilmu terapis yang lain. Kalau saya meyakini ilmunya Rasulullah itu paling hebat, karena dasarnya adalah Rasulullah itu kekasih Allah, pemimpin kita. Lah yang ngasih ilmu itu adalah Allah. Nggak mungkin Allah itu ngasih ilmu kepada kekasihnya itu kaleng-kaleng. Ya, nggak mungkin. Makanya saya meyakini itu, dan saya tidak melirik tentang keahlian-keahlian yang lain. Karena saya cukup dengan bekam saja, alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Ini cara saya meyakininya. Saya tidak menyalahkan panjenengan, saya tidak mengharuskan panjenengan itu terus mempelajari bekam seperti saya, tidak. Terserah panjenengan. Ya, sekarang terserah panjenengan. Tapi kalau untuk mencampur adukkan, memang saya larang. Anda mau mempelajari akupunktur, monggo. Anda mau mempelajari totok saraf, totok punggung, jari petir, jari manis, jari kelingking, jari bungker, boleh. Monggo silahkan. Akan tetapi saya peringatkan kepada panjenengan, apabila panjenengan sudah mempelajari ilmu bekam dari kitab Tibun Nabawi, kemudian Anda mempelajari ilmu yang lain, artinya Anda itu tidak yakin dengan ilmunya Rasulullah, tidak yakin dengan kedahsyatan ilmunya Rasulullah. Ini yang mau saya sampaikan kepada panjenengan. Kalau Anda ingin mempelajari yang lain, monggo dipersilahkan. Orang bilang banyak ilmu, ya, banyak pengalaman. Kalau saya tidak perlu banyak ilmu, banyak pengalaman. Bagi saya soal terapis, saya sedikit ilmu, yang penting banyak membantu. Sedikit ilmu, yang penting banyak manfaat. Sedikit ilmu, yang penting banyak kegunaannya. Saya mengibaratkan bekam itu adalah kunci Inggris. Untuk baut nomor berapa saja bisa. Ya. Untuk penyakit apa saja bisa. Ya, bisanya itu karena Allah. Karena Allah memberikan ilmu ini kepada Kanjeng Nabi, sehingga diberikan sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Ya, contohnya saja, kalau dulu kita mempunyai seorang kekasih, nggak mungkin sampean membelikan sesuatu untuk kekasih panjenengan itu yang kaleng-kaleng, ya, yang kaleng-kaleng. Kalau Anda mempunyai kekasih, Anda mempunyai besti, Anda mempunyai gebetan katakanlah, Anda memberikan sesuatu yang kaleng-kaleng, berarti Anda modus. Gusti Allah itu tidak pernah modus sama Kanjeng Nabi. Kita itu tinggal ngikut, tinggal nyontek gitu aja. Apalagi ditandaskan dengan hadis Rasulullah, ada kesembuhan di bekam dan madu. Sudah, tinggal yakin atau tidak. Kalau nggak yakin ya nggak mandi. Kalau nggak yakin ya nggak mujarab. Kadang ada yang nanya, Pak, ini sudah saya bekam, kok nggak sembuh-sembuh? Ya tanya kepada Allah, saya nggak bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena dia tidak yakin dengan ilmu itu. Nanti ditambah lagi pasiennya juga nggak yakin, jadi bentuk sama-sama nggak yakin, ya nggak sembuh. Ini yang perlu saya sampaikan. Makanya pembekaman itu jangan dihafal titiknya saja, jangan dipahami titiknya saja. Keyakinan ini sangat penting. Keyakinan itu sangat penting, ya. Karena dari keyakinan itu adalah timbul satu sugesti, dan sugesti ini yang mendorong kesembuhan. Kemudian didorong lagi dengan pengalaman atau pengetahuan kita akan, ya,
pengenalan titik sunnah dan fungsi-fungsi daripada titik sunnah. Titik sunnah ini banyak sekali. Jadi kalau asal bekam teorinya saja, kita tentu saja tidak mempunyai pendorong-pendorong kesembuhan. Misalkan di titik umum muhid pendorong 378 penyakit untuk penyembuhannya. Di Al-Kahil pendorong 72 penyakit. Ada fungsinya masing-masing. Dan yang lain, titik-titik yang lain, titik sunnah yang lain itu hanya mendorong satu penyakit sesuai yang dikeluhkan. Nah, kalaulah Kanjeng Nabi itu sudah menyebutkan ada satu titik yang bisa mendorong kesembuhan 378 penyakit dan 72 penyakit, artinya ilmu bekam ini sudah diatur sedemikian sempurna oleh Allah, kemudian diberikan kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini banyak orang yang kurang ajar. Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Ada titik sunnah, ada titik yang bisa mendorong 378 penyakit, ada mendorong 72 penyakit. Diatur lagi sama manusia seakan-akan ilmunya Kanjeng Nabi ini kurang hebat. Ditambahi TCM, ditambahin akupunktur, ditambahin totok saraf. Lo siapa? Lo tandingannya Rasulullah. Lo lebih hebat daripada Rasulullah sehingga ilmunya ditambah-tambahin, ya. Ibarat sampean itu sudah dikasih es krim yang enak gitu, katakanlah ya, atau pokoknya makanan yang enak lah, makanan yang paling enak, masakan Padang katakanlah, dikasih masakan Padang, wah sangat menyelerakan. Ini sudah dikasih makanan enak karena Anda itu suka dengan rokok, ya. Saking sukanya dengan rokok, masakan Padang itu tadi dicampur tembakau, bisa dimakan? Tentu saja tidak bisa dimakan, walaupun bisa dicampur, walaupun bisa dipraktekkan. Ini harus betul-betul panjenengan pahami. Makanya banyak penterapis itu yang susah untuk mendapatkan pasien, susah untuk pasiennya sembuh, itu karena kurang yakin dengan ilmunya Rasulullah. Kalau Anda mempelajari ilmunya Rasulullah saja nggak yakin, bagaimana Allah itu mendatangkan pasien kepada panjenengan? Ya enggak akan. Kuncinya dari keyakinan. Demi kelancaran didorong dengan doa, didorong lagi dengan sedekah. Ini wis enggak yakin, ya, enggak berdoa, enggak mau sedekah, ya wis. Kalau ada ya dibekam, kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Ya selamanya akan seperti itu. Ini ya sudah berapa tahun ini ya saya tuh menteliti, ya. Saya itu mendata, mengotak-atik siapa sih yang jalan, berapa lama orang ini di sini. Saya tanya kadang, sudah berapa bulan ikut? Ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 1 minggu sudah melejit. Wallahu alam, itu adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya. Inilah kehebatan ilmu baginda yang berupa bekam ini. Dan bekam ini mutlak ditulis di dalam kitab Tibun Nabawi, ya. Dan bekam itu hanya mengeluarkan darah. Bekam tidak ada bekam kering, bekam basah tidak ada. Bekam ya bekam yang mengeluarkan darah ini, ya. Nah, karena emosional orang, karena kemauan orang, karena uang orang itu sehingga rela merubah, rela menambah-nambahi ilmunya Rasulullah itu hanya demi uang, hanya demi uang sesaat. Rasulullah sudah mengatakan untuk membuang darahnya yang kotor, artinya bekam yang mengeluarkan darah, dicampur dengan TCM,
Jadi disodor-sodorkan, ini juga ilmu Nabi, ini juga ilmu Nabi. Karena malaikat Jibril itu berpesan muru umatikum fil hijamah likulidain ilal maut fil hijamah, muru umatikum fil hijamah, ingatkan kepada umatmu fil hijamah, mengeluarkan darah yang kotor. Bukan muru umatikum fil TCM, bekam kering. Tidak ada dalilnya itu loh, tidak ada hadisnya, tidak ada. Ini kalau saya ngomong di tempat umum dikatakan sok tahu. Jadi banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan karena dia kalah pengetahuan dengan orang lain, kalah praktek dengan orang lain. Justru kalau ada masukan seperti itu dibodoh-bodohin, disalah-salahin. Padahal banyak yang meniru. Itu faktanya itu seperti itu. Banyak yang meniru instrumen-instrumen Singowanti itu banyak. Ya. Yang dulu mencaci maki saya sekarang pun niru. Ya, Prapto Bekam itu instrumen banyak memakai instrumen Singowanti karena dulu pernah di Singowanti dan saya keluarkan. Yang kemarin saya di grup itu dimasukkan grup itu. Nah, cuman saya berpesan kepada panjenengan, ya, kalau ada orang yang menyalahkan panjenengan, katakan Anda tidak berhak menyalahkan saya karena saya tidak berguru pada Anda. Atau bisa dikatakan guru kita beda, lain guru, lain metode, lain guru, lain ilmu. Ya. Jadi seje guru ojo ganggu, podo guru nyuwun pangestu, lain guru kakean cocot jejak iraimu, gitu aja. Jadi kita nggak usah menyalahkan orang lain, ini salah, biarkan saja. Tapi kalau ada orang yang menyalahkan kita, baru kita tampilkan kemampuan kita, ya. Jadi Bekam itu sudah diotak-atik, sudah dibolak-balik oleh asosiasi-asosiasi di luar sana itu hanya untuk mendapatkan uang, hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, legalitas dari Diskes. Lah tinggi mana derajatnya di sisi Allah antara Diskes dengan Kanjeng Nabi, sehingga ilmunya Kanjeng Nabi harus diakui Diskes dulu baru kita praktekkan. Ini kan konyol. Sedangkan orang Diskes sendiri kadang banyak orang yang non muslim. Nah inilah, kita kalau sudah menjalankan ilmunya Rasulullah, mengamalkan ilmunya Rasulullah, artinya kita itu sedang berdakwah. Lah masa berdakwah izin dulu dengan Diskes? Makanya di luar sana itu mengangkat bekam kering yang namanya TCM, tradisional Chinese medical. Bekam yang tidak mengeluarkan darah itu adalah tradisional Chinese medical. Itu mutlak adalah ajaran Cina. Makanya kalau manggil gurunya itu suhu, sifu, master, ya. Bukan anti Cina kita, bukan. Tapi jangan sekali-kali ilmunya Rasulullah ini dicampuri dengan ilmunya Cina. Ini loh yang saya tidak mau, itu seperti ini. Dulu saya berpendapat begitu, dikatakan saya anti Cina. Ini gila ini orang. Jadi mencari-cari terus kesalahan saya. Karena kalau mencampuri ilmunya Rasulullah, itu berarti kita tidak percaya dengan Rasulullah, tidak percaya dengan ilmunya Rasulullah. Sudah dibilangin sama Rasulullah itu, Bekam itu keluarkan darah masih ngeyel. Hanya demi uang. Kenapa saya katakan demi uang? Mereka targetnya itu setelah belajar Bekam itu bisa ngurus surat izin praktek, ya, bisa ngurus surat izin praktek. Kalau sertifikat itu bukan surat izin, sertifikat itu hanya sebagai tanda bukti pernah mengikuti pelatihan, itu pun masih ilegal walaupun punya sertifikat. Nah, surat izin praktek ini dikeluarkan oleh medis. Surat izin praktek Bekam itu dikeluarkan oleh medis. Se-Indonesia itu sama. Jadi yang diizinkan medis itu adalah Bekam kering. Yang diizinkan Diskes itu Bekam kering. Bekam yang mengeluarkan darah tidak dikeluarkan izin karena diakui daripada sebagian operasi. Ya.
Makanya orang-orang di luar sana itu rela dan sampai hati. Pak, saya mau buka praktek bekam, saya ngurus surat izin. Ya, begitu keluar surat izinnya itu adalah bekam yang tidak mengeluarkan darah atau bekam kering. Akan tetapi prakteknya kita menggunakan metode bekam yang mengeluarkan darah, yaitu bekamnya Kanjeng Nabi. Nah, ini kita umat yang macam apa ini? Umat yang seperti ini adalah lebih mulia daripada, lebih berharga ya, bukan mulia, lebih berharga babi daripada mengkhianati ilmunya Rasulullah. Ilmunya Rasulullah itu diumpetin, nggak berani nampilin, tapi ilmunya Cina diakui. Kemudian kerja pakai ilmunya Rasulullah, ilmunya baginda, makan dari hasil ilmunya baginda. Ini sudah di atas pengkhianat orang yang seperti ini. Makanya saya itu keras ya. Saya itu keras. Pak, dunia kesehatan kan selalu mengalami perkembangan. Memang dunianya mengalami perkembangan, penyakitnya mengalami perkembangan. Tapi bekam ini sudah likulidain. Sekali lagi disebutkan oleh malaikat Jibril, likulidain, untuk segala macam penyakit. Penyakit apa saja. Dan penyakit itu jumlahnya ribuan, bahkan bisa bertambah. Makanya disebutkan likulidain. Tidak ada itemnya sakit ini, sakit itu. Dan di titik umum muhid pun penyembuh atau pendorong kesembuhan 378 penyakit itu pun tidak ada penyebutan penyakit apa saja, tidak ada. Makanya kita itu lebih mudah, penyakit apa saja dibekam, ditikluh, kemudian ditambah di umum muhid dan al-kahil, insya Allah diberikan Allah kesembuhan. Ini satu keyakinan yang harus kita tanamkan. Dan selama ini banyak penterapis yang menganggap bahwa kalau bekam ditambahin ini nanti tambah josbleng, bekam kalau dicampur dengan ini nanti tambah hebat. Itu menurut akal kita. Padahal bekam itu sudah lengkap, ada energi spiritualnya, ada energi ruqyahnya, ada energi macam-macam. Ada energi operasinya, medis pun ada. Contoh bukti nyata ya. Di grup ini ada namanya Pak Adrian dari Sidoarjo. Tanya pada Pak Adrian. Penyakit kista dibekam, kistanya hilang ya. Penyakit kista dibekam, kistanya hilang. Ini fakta dan nyata. Lah sampai ndak, bukan kista dibekam terus kistanya hilang, ndak. Dompet belum dikeluarkan uangnya hilang, ya ini yang parah ya. Marilah kita belajar meyakini ilmunya Rasulullah. Betapa dahsyatnya, betapa manfaatnya ilmunya baginda ini. Karena ilmu baginda ini adalah ilmu medis langit. Medis langsung yang diatur dan diciptakan oleh Allah, tidak usah penelitian. Kalau medis bumi itu kan diteliti ya. Kalau medis bumi itu penelitian, ilmunya tetap ilmunya Allah. Tapi untuk mendapatkan ilmunya Allah itu dengan penelitian dulu. Ada penyakit terus diteliti kandungannya apa penyakit ini ya, terus penyebabnya apa dicari di situ, kemudian dimasukkan lab bla 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 bla, riset, kemudian ditentukan obatnya, ditemukan obatnya, ini obatnya. Ini medis bumi. Jadi penyakitnya ada dulu, baru diteliti, terus kemudian keluarlah obatnya, keluarlah vaksinnya, seperti itu. Corona contohnya ya, ada corona baru penelitian timbullah vaksin. Padahal bekam juga sudah ada anti corona. Alhamdulillah 17 pasien waktu corona itu saya tangani dengan titik al-kajlik, itu diberikan Allah kesembuhan. Nah, artinya bekam ini adalah untuk segala medan, untuk segala situasi, dan untuk segala macam penyakit. Yaitu saya menggunakan titik yang saya dapatkan oleh tirakat itu
di titik Al-Kajlik. Itu waktu itu saya alhamdulillah sukses penyembuhan orang kena corona 17 orang. Ya, 17 orang. Akan tetapi saya tidak mau publikasi. Kalau publikasi waktu itu ya ditangkap polisi, gitu loh ya. Jadi ini sudah salah satu bukti yang nyata. Kadang-kadang saya pun berpikir, kenapa kita susah meyakini ilmunya Kanjeng Nabi ya? Ya karena Anda terlalu terobsesi oleh hal-hal medis. Sedangkan medis bumi dan medis langit tidak bisa disatukan. Bekam dengan kedokteran tidak bisa disatukan karena mempunyai alam yang berbeda, mempunyai tempat yang berbeda, mempunyai sumber yang berbeda. Kalau medis bumi orang sakit dimasukin obat biar sembuh, tapi kalau medis langit orang sakit dikeluarkan penyakitnya. Ini satu hal yang berbeda. Kalaulah ada orang sakit terus dibekam dan dikasih obat kimia, ini saling tolak menolak. Artinya pasien dijadikan ladang untuk perang antara medis dan medis langit, medis bumi dan medis langit. Karena apa? Ketika obat diminum si pasien, obat itu akan mengganjal reaksi bekam ini. Dan ketika dibekam, bekamnya juga mengganjal reaksi obat itu. Lah ini adalah tidak boleh digabungkan. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini bisa dimengerti dan ada manfaatnya ocehan-ocehan saya ini. Kalau tidak ada manfaatnya tidak usah dipakai atau langsung keluar dari grup pun tidak apa-apa ya. Sekali lagi saya pesan kepada panjenengan yang WA nya belum ada nama-namanya, tolong dikasih nama sebelum Anda saya keluarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.